Halo semua, nama saya Syahda Sabrina dari S1 Pendidikan Ekonomi. Sebelumnya saya akan membahas tentang Pancasila. Kita semua tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dan bagaimana sih Pancasila itu lahir? Pancasila lahir dimulai dari sidang BPUPKI tahun 1945, di mana di situ banyak banget tokoh penting yang datang untuk mendiskusikan dasar negara di Indonesia pada saat itu. Ada Soekarno, ada Muhammad Yamin, ada Supomo yang berdiskusi dan mau memutuskan apa dasar negara yang tepat untuk Indonesia. Mereka semua di sana memiliki pendapat yang berbeda-beda, tapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Pada sidang BPUPKI tersebut, tokoh yang paling bersejarah bagi Indonesia yaitu Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berpidato dan mengusulkan 5 dasar utama yang disebut Pancasila. Isinya adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dari pidato tersebut terbentuklah yang dinamakan Piagam Jakarta, lalu disempurnakan oleh PPKI dan diganti menjadi Pancasila. Sampai saat ini juga disebut Pancasila loh. Dan dari musyawarah tersebut, nilai yang dapat diambil adalah persatuan dan musyawarah. Karena di situ banyak sekali pendapat yang berbeda-beda dan usulan yang berbeda-beda, namun tokoh-tokoh tersebut saling bersatu untuk memutuskan dan mencari jalan tengah yang paling tepat untuk kepentingan negara Indonesia. Dari sejarah lahirnya Pancasila, saya sebagai generasi muda mendapatkan banyak sekali nilai yang penting. Salah satunya adalah bahwa perbedaan itu bukan menjadi suatu masalah dan perpecahan. Justru karena perbedaan, kita sebagai rakyat Indonesia ini malah saling melengkapi, saling memberi, saling bersatu, apalagi untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dan karena kita generasi muda, justru kita harus mencontoh tokoh-tokoh terdahulu di mana mereka ini berbeda tapi memutuskan untuk bersatu. Dari nilai-nilai Pancasila yang ada, kita bisa menerapkan ke kehidupan sehari-hari, seperti menghargai perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan pemikiran, dan perbedaan yang lainnya. Contoh lain yang bisa kita lihat bahwa Indonesia ini menerapkan nilai Pancasila itu seperti gotong royong, di mana mereka masyarakat bersatu untuk saling membantu satu sama lain. Lalu ketika berdiskusi, mereka tidak egois, mereka mendengarkan satu sama lain dan peduli terhadap sesama tentunya. Itulah sedikit cerita dari kejadian yang paling bersejarah, yaitu lahirnya Pancasila ke Indonesia. Dan tentunya nilai-nilai yang saya sampaikan tadi semoga kita selalu menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Lalu lahirnya Pancasila semoga jadi pembelajaran bagi kita generasi muda untuk meneruskan perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh terhebat tersebut di kehidupan sehari-hari kita. Dan ayo kita amalkan Pancasila bukan hanya dari ucapan tapi dari tindakan. Terima kasih sebelumnya, saya Syahda Sabrina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.